You got a warrant for a $100 taco? Hello everybody, welcome to BTS, Babang Tukang Spoiler. Kali ini saya udah merangkum alur cerita film gangster yang berjudul The Baytown Outlaws. Dalam film ini lebih banyak adegan actionnya guys, jadi saya akan lebih banyak menampilkan cuplikan atau adegan yang tentu saja menegangkan untuk ditonton. Nah, tanpa perlu berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan gangster bersaudara. Mereka sedang menyerang gangster pengedar narkoba. Gangster bersaudara ini bernama Odi dan beranggotakan 3 orang, sesuai dengan marga mereka. Sang pemimpin bernama Brick, lalu McQueen yang dijuluki sebagai pengintai, dan Lincoln sang mesin pembunuh. Ternyata mereka beraksi atas perintah dari seorang polisi yang bernama Miller. Pengedar itu telah banyak merusak generasi muda tunas bangsa. Beberapa jam setelah pembantaian itu, para polisi datang ke TKP. Di situ hadir si Miller yang ditugaskan memimpin penyelidikan. Dia terlihat berpura-pura polos dan tentu saja menutupi aksi Odi bersaudara. Berpindah ke markas Odi bersaudara, ada seorang wanita yang bernama Mawar mendatangi markas mereka. Maksud dan tujuannya adalah meminta bantuan mereka untuk menculik anaknya yang bernama Rob. Rob merupakan seorang anak yang lumpuh. Sekarang dia sedang bersama ayah tirinya yang bernama Carlos. Carlos adalah bos mafia, sehingga ibu Rob takut sesuatu terjadi padanya. Di kantor polisi, seorang agen FBI yang bernama Reese menginterogasi Miller. Agen Reese diberi tugas atasannya untuk mengusut kasus penyerangan tadi pagi. Reese menduga kalau penyerangan tersebut ada hubungannya dengan Odi bersaudara. Nah, Odi bersaudara ini memiliki riwayat kasus yang kelam. Reese juga mengatakan kalau Brick, pemimpin Odi, adalah anak penjahat yang paling ditakuti bernama Johnny Boy. Brick senang membuat masalah dan sangat menyukai hal-hal ilegal. Brick pernah memasukkan saudaranya Lincoln ke pertandingan SmackDown, di mana dia membunuh 7 lawannya di atas ring. Mendengar itu, Miller hanya tertawa dan mengatakan kalau itu hanya mitos. Miller juga mengatakan lebih baik mengurus kasus lain daripada mengusut kasus penyerangan tadi pagi. Sementara itu, Odi bersaudara dalam perjalanan menuju ke tempat Carlos. Tapi karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Keesokan paginya, Brick mendapat telepon dari Miller. Dia merasa jengkel karena Miller melarang mereka untuk menjalankan misi mencuri Rob. Brick semakin kesal karena kini Miller tak mau lagi membantu mereka. Tapi terlihat Odi bersaudara tetap akan berangkat menculik Rob, walaupun harus menanggung risiko. Di markasnya terlihat Carlos dan anak buahnya tengah berkumpul di ruang pertemuan. Tapi tiba-tiba datanglah mereka. Odi bersaudara berhasil mencuri Rob. Ternyata Carlos masih selamat dan bangun dari pingsannya. Dia langsung menghubungi gangster bermotor, yaitu Pink Lady. Dia memerintahkan untuk memburu Odi bersaudara. Sementara itu terlihat Odi bersaudara mampir ke sebuah bar. Di sana mereka beristirahat sambil makan dan minum. Rob terlihat sangat senang karena dia dapat menonton film kesukaannya. Tak lama kemudian, gangster Pink sampai di tempat itu. Mereka bersandiwara dengan berpura-pura menjadi wanita penggoda. Odi bersaudara menjadi lengah. Pertarungan pun terjadi.
Sementara di kantor polisi, agen Reese kembali mendatangi Millard. Dia mengajak Millard untuk mendatangi markas Odi bersaudara yang ada di pinggir kota. Namun Millard menolak dengan beralasan kalau markas mereka telah dibakar dan sekarang sudah dijadikan tempat latihan militer. Agen Reese mulai mencurigai Millard karena dia selalu menolak ketika dimintai bantuan. Kemudian Reese mulai menelusuri jejak masa lalu Millard. Dia akhirnya mendapatkan fakta bahwa Millard pernah mengadopsi Odi bersaudara ketika mereka masih kecil. Tak hanya itu, Reese menemukan riwayat transaksi yang digunakan Millard untuk membiayai Odi bersaudara. Adegan pun berpindah saat Odi bersaudara berada di sebuah minimarket. Di sana Brick menelepon Mawar. Dia bertanya kenapa Carlos sangat bernafsu untuk memiliki Rob. Setelah terus-menerus ditekan, Mawar akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata Rob ini memiliki aset yang sangat banyak dari ayah kandungnya yang telah mati, tapi akan diterima ketika ia berusia 18 tahun. Oleh sebab itu, Carlos berusaha merebut hak asuh kepada Rob agar bisa menguasai aset tersebut. Setelah mendengar penjelasan Mawar, Brick langsung merubah rencana. Dia mengajak Mawar untuk bertemu di suatu tempat yang bernama Big Camp. Di dalam minimarket, si kakek kasir menodong Odi bersaudara menggunakan senjata. Ternyata dia mendengar berita kalau mereka adalah buronan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Brick menelpon Millard untuk meminta bantuan. Dia memohon diberi perlindungan di Big Camp. Namun saat itu Millard sangat kesal dan menolaknya. Ini karena mereka tidak mendengarkan larangannya. Di tengah perjalanan, Brick dipenuhi rasa galau karena tidak ada lagi orang yang membantu mereka. Sedangkan di tempat lain, terlihat Carlos setelah mengerahkan gangster lain. Mereka diberi misi untuk memberantas Odi bersaudara yang kini masih dalam perjalanan. Saat melintas di sebuah jalan, mereka menyadari kalau ada gangster yang sedang membuntuti mereka. Kemudian adu tembak pun terjadi. Mereka berhasil membantai habis gangster itu. Namun mobil mereka rusak. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Rob berhasil direbut kembali, tapi Lincoln mengalami cedera. Di tengah panasnya matahari, ada mobil yang menawarkan tumpangan. Awalnya Odi bersaudara menolak, namun karena perjalanan menuju Big Camp masih jauh, mereka pun akhirnya ikut naik mobil tersebut. Di perjalanan, wanita pemilik mobil mengobati Lincoln yang terluka akibat serangan dari gangster tadi. Saat itu juga Brick meminta bantuan pada wanita itu untuk mengantar mereka ke Big Camp. Dan dia akan memberi imbalan sebesar $2.000. Di tempat lain, terlihat Millard sedang berada di sebuah taman. Dia kembali menemui agen Reese. Namun, kini Millard tak dapat lagi mengelak karena Reese sudah mempunyai bukti. Millard mempunyai hubungan khusus dengan Odi bersaudara. Setelah sempat adu argumen, akhirnya Millard mengaku kalau ia bekerja sama dengan Odi bersaudara. Millard pun mengajak agen Reese menuju suatu tempat. Itu adalah tempat tujuan akhir dari Odi bersaudara, yaitu Big Camp. Setelah beberapa saat, Odi bersaudara dan Rob tiba di Big Camp. Mereka menyiapkan beberapa senjata untuk berjaga-jaga, mengingat Carlos akan mengirimkan anak buahnya. Ternyata benar, terlihat pasukan Carlos benar-benar muncul. Mereka mengintai dari dalam hutan. Mawar pun tiba di situ.
McQueen akan dihabisi oleh pasukan Carlos, tapi tiba-tiba Miller dan Reese datang membantu mereka. Kemudian para polisi dan tenaga medis datang ke tempat itu juga. Pada akhirnya Odi bersaudara ditangkap karena telah membuat kekacauan yang berat. Sebelum menuju penjara, Odi bersaudara pamit dengan Rob. Dan tak lupa Rob berterima kasih kepada mereka. Lalu ketika di rumah, Carlos mendapat paket dari Mawar dan ternyata isinya adalah bom. Empat tahun kemudian, Odi bersaudara dibebaskan. Mereka juga menerima surat dari Mawar dan cek sebesar $25.000 yang telah dijanjikan. Tak cuma itu, mereka juga diberi sebuah mobil sebagai ucapan terima kasih dari Rob. Lalu film pun tamat. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video alur cerita ini. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang berkenan, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru yang diupload di channel ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.